Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Ledakan, segel nenek-nenek moyang langsung mengunci Li Qiye sementara 100 matahari datang menyerang sepanjang garis temporal. Mereka berhasil di berbagai domain untuk mencapai sasaran yang tepat, menghendakinya hingga berkeping-keping. Itu rencana yang bagus. Seseorang berteriak, rencananya bagus, begitu pula eksekusinya. Teknik Sang Daois melampaui pengekangan fisik sementara Kaisar menyegel area sekitar Li Qiye. Bahkan jika dia bisa lolos dari segelnya, sudah terlambat baginya untuk menghindari pemutusan samsara. Waktu melambat karena penonton yang gugup dan bersemangat menahan napas. Mereka sedikit ingin melihat keajaiban dari Kaisar dan Daois. Gemuruh, Li Qiye masih melompat dan berputar seperti berlian. Segel dan teknik pemotongan samsara tidak ada gunanya. Ledakan, Sang Taoisme adalah orang pertama yang bereaksi dengan mundur dengan cepat sambil memanggil pelat baja. Sayangnya, dia tetap saja terkena pukulan. Armornya hancur saat dia menghantam tanah dan meledak berkeping-keping. Keadaan Kaisar juga tidak lebih baik. Tongkatnya terlepas dari tangannya karena tendangan seperti cambuk. Itu tidak berhenti di situ dan membuatnya meledak menjadi kabut berdarah. Buah akon Dao tidak bisa diblokir. Tindakan defensif atau penghindaran dibatalkan. Jadi, serangan atau segel sementara tidak ada gunanya karena buah Dao ini dapat memanfaatkan celah dan kekurangan apapun. Dunia kembali hening. Orang-orang berpegang teguh pada secercah harapan dengan keduanya bekerja sama tetapi hasilnya tetap sama. Mereka bukan Tandan Verces. Suatu keajaiban tidak terjadi hari ini, hanya lahirnya sebuah legenda mengenai tak terpecahkannya Li Qiye. Itu saja, pergilah ke anjing untuk mereka. Nenek moyang kuno menjadi cetak saat melihat ini. Setiap orang harus berlutut saat melihatnya mulai sekarang. Hanya satu pandangan sekilas darinya bisa menghancurkan dunia. Gumam abadi lainnya. Kerumunan semuanya tersenyum pahit karena mereka memahami bahwa Li Qiye bukan hanya yang paling ganas namun juga yang terkuat di silsilah kekaisaran saat ini. Tidak ada yang bisa dihentikan, tidak ada yang bisa menangani satu gerakan pun darinya. Dia benar, dunia bergetar bersama para dewa dan kaisar hanya dengan sekali pandang Verces. Salah satu leluhur setuju, mereka telah melihat aksi paling sengit sebelumnya, tetapi pertempuran ini melampaui yang lainnya. Mereka akhirnya mengerti bahwa dia hanya bermain-main di masa lalu dan setiap hal yang dia katakan hanyalah kebenaran belaka. Dunia terlalu buta dan bodoh untuk mempercayainya, mengira dia sombong. Para anggotamu kehilangan semua harapan. Kekuatan sistem mereka telah menyatu dengan Kaisar namun masih belum cukup. Berdengung, sebuah istana takdir bergerak di tengah kabut berdarah dan menarik perhatian semua orang. Meletus. Sosok Kaisar muncul kembali seolah-olah waktu mengalir mundur, membiarkan tubuh dan vitalitasnya menyatu kembali. Li Qiye tidak repot-repot menghentikan proses ini sama sekali, tampak sangat gembira. Itu adalah Kaisar sejati bagimu, masih hidup. Salah satu penonton berkata dengan emosional. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, ini adalah keunggulan Kaisar sejati dibandingkan Kaisar abadi. Pada tingkat kekuatan yang sama, seorang abadi mungkin tidak dapat bertahan dari kerusakan yang sama, tidak seperti seorang kaisar. Meletus. Cahaya terpisah dari potongan daging di tanah lalu menyatu di udara. Pengumpulan energi roh dan Grand Dao memungkinkan Solar Daois membangun kembali tubuhnya. Proses ini jauh lebih lambat dibandingkan dengan kaisar. Sang Tao lebih unggul dalam hal kekuatan tetapi lebih rendah dalam hal kemampuan bertahan hidup. Keduanya dengan cepat hidup kembali di hadapan orang banyak. Seorang pakar mengatakan, mereka telah mencapai tingkat yang cukup tinggi untuk membangun kembali. Orang lain pasti sudah mati. Sayangnya, keduanya mencetak pasi saat ini karena beberapa alasan. Pertama, proses menggunakan banyak vitalitas. Kedua, sejujurnya, mereka sangat ketakutan saat ini. Meskipun memiliki kemampuan yang luar biasa, mereka tetap tidak bisa menghentikan satu gerakan pun dari Li Qiye. Hal ini meninggalkan benih ketakutan dalam diri mereka. Oke, aku sudah muak. Li Qiye menguap, saya kira hanya ini yang bisa Anda kumpulkan dan tidak ada bala bantuan juga. Sudah waktunya kalian berdua mati bersamamu.
Kedua kombatan itu bukan satu-satunya yang pucat. Anggotamu memiliki warna putih yang sama, ada pula yang lumpuh di tanah karena ketakutan. Mereka memahami bahwa ini adalah hari berhenti bagi mereka. Klan mereka pasti akan berubah menjadi abu. Keputusasaan mereka terlihat jelas di mata para penonton. Menyadari bahwa kehancuran akan segera terjadi namun kita terlalu lemah untuk melakukan apapun kecuali hanya menonton, tidak ada yang lebih dahsyat dari ini. Fusi, Sang Tao memandang Kaisar dan berkata, "Bagus." Kaisar lengkapnya gigi dan dengan enggan mengangguk, tidak lagi peduli. Lagi pula mereka akan mati, jadi sebaiknya mereka keluar sekali saja. Dia siap membayar berapapun harganya hanya demi kesempatan menyelamatkan klannya. Oh, masih punya trik lain. Li Qiye tersenyum pada mereka, beruntung bagi kalian berdua karena saya adalah orang yang dermawan. Lakukanlah. Saya menunggu. Hobi favoritku adalah mengalahkan jurus pamungkas orang lain, lalu menikmati keputusasaan mereka. Keduanya saling bertukar pandang. Kaisar mengambil keputusan dan mundur ke klan dengan Daois tepat di belakangnya. Li Qiye dengan tenang berdiri diam dan memperhatikan. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Kerumunan itu bertanya-tanya. Mereka tidak dapat menemukan cara apapun yang dapat dilakukan klan tersebut untuk melawan ketangguhan Li Qiye. Semua mata tertuju padamu, ingin melihat apa yang dapat dibayangkan oleh para Daois dan Kaisar ketika keadaan telah meningkat ke titik ini. Siapapun dapat melihat bahwa mereka telah jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Jurus-jurus terkuat mereka masih belum mampu menghentikan Li Qiye sementara dia juga menjatuhkan mereka dengan satu jurus. Oleh karena itu, semua orang percaya bahwa keadaan tidak dapat diubah, apapun metode yang mereka gunakan. Yang paling ganas telah mencapai tingkat nenek moyang, dan yang paling tinggi, setidaknya tingkat pemerintahan. Di sisi lain, Sang Daois hanyalah seorang abadi yang baru, hampir tidak mampu melawan nenek moyang di level yang sangat banyak. Pureswa True Emperor memiliki kelemahan yang lebih lemah. Bahkan dengan sumber dayamu yang penuh dan persembahan Dao penduduknya, dia masih terlalu lemah untuk melawan nenek moyang. Senjata terhebat dan metode yang menantang surga dari keduanya tidak akan berarti apa-apa jika dibandingkan dengan kekuatan mutlak Verces. Ini sejelas siang hari, berdengung. Sumber Dao di kedalaman klan menyala lagi dan berakhirnya sistem. Seluruh tempat itu sekarang tampak seperti berlian raksasa. Fusi, Kaisar berteriak sambil berdiri di sumber Dao. Hukum nenek moyang yang tertanam dalam dirinya tiba-tiba melebur kembali menjadi rune. 36 leluhur yang lebih tua saling melirik sebelum mengantuk gigi. Berdengung, mereka menjadi cemerlang dengan sinar merah yang keluar, hampir seperti pantulan dari banyak batu rubi. Meletus, mereka tiba-tiba meledak menjadi kabut darah dan membuat padatnya orang lengah. Apa-apaan? Para penonton menjadi terkejut. Nenek moyang ini dianggap sebagai pilarmu sehingga kematian mereka merupakan kerugian besar. Suara membaik, kabut berdarah mulai bersinar. Hukum kecil dan indah muncul dengan aura primal dan mulai menuju Kaisar, perlahan menyatu ke dalam tubuhnya. Memperbaiki, hukum dasar dalam bentuk rantai muncul di sekelilingnya. Dia perlahan-lahan tenggelam ke dalam sumber Dao dan secara bertahap menjadi satu kesatuan dengannya. Air Dao sejati, kekuatan nenek moyang, dan banyak hukum yang ada di dalamnya. Seluruh sumber Dao menyatu langsung dengannya. Tubuhnya menjadi raksasa sekali lagi karena menyerap sumber Dao. Gemuruh, ini berlangsung beberapa saat hingga retakan muncul di sekujur tubuhnya. Hukum-hukum utama di sekelilingnya rusak pada saat yang sama, tidak mampu menangani kekuatan masuknya. Ledakan, vitalitasnya melonjak dengan cepat dan hukum-hukum dasar terhubung kembali untuk menjaga tubuhnya tetap utuh. Itu gila, dia menggunakan tubuhnya untuk mengambil seluruh sumber Dao. 36 leluhur menyumbangkan diri mereka untuk membantu. Semua orang mengerti maksudnya sekarang. Ingat, sumber Dao adalah fondasi sebuah sistem. Isinya kekuatan yang tidak masuk akal, tidak seorang pun kecuali nenek moyang yang dapat mengatasi dorongan mendadak dalam mengambil sumber Dao ini. Meskipun Kaisar adalah wadah untuk Dao saat ini, masih mustahil baginya untuk mengambil sumber Dao ini tanpa meledak berkeping-keping. Itu sebabnya nenek moyang sebelumnya menggunakan vitalitas dan hukum dasar paling murni untuk melindunginya, berharap dia bisa menangani proses ini. Ini memang gila, tapi klan dan Kaisar tidak punya pilihan lain. Jika mereka tidak bisa melakukan sesuatu untuk menghentikan Verces, mereka akan tetap mati.
Kata yang abadi. Orang-orang setuju dengan logika ini. Klan tersebut menghadapi kehancuran sehingga mereka tidak punya pilihan selain mengambil tindakan ekstrim. Gemuruh. Saat dia mengambil lebih banyak sumber Dao, dia tumbuh lebih besar dan hukum dasar di sekitarnya hancur dan terhubung kembali beberapa kali. Meskipun dia mengirimkan vitalitasnya ke dalam rantai untuk membantu mereka, itu menjadi tidak efektif. Kecepatan runtuhnya melebihi tingkat pemulihan sehingga retakan mulai muncul lagi di tubuhnya. Ledakan. Akhirnya, hukum itu runtuh dan dia hancur seperti vas porselen. Kamu harus bertahan. Sang Taoisme berteriak dan langsung bergerak ke belakang Kaisar. Fusi. Tubuhnya segera menyatu dengan Kaisar. Gelombang kejut besar melanda dunia saat Sang Daois memamerkan kekuatan tingkat kekal. Vitalitas mereka menyatu dan Sang Daois mulai menyatu dengan sumber Dao juga. Hal ini seharusnya tidak mungkin terjadi karena penganut Taoisme bukanlah anggota sistemmu dan tidak mengembangkan hukum manfaatnya. Namun, ketika Kaisar setuju untuk bergabung dengannya dengan cara ini, Kaisar juga memberikan izin untuk bergabung dalam proses peleburan. Ledakan. Dengan bantuan Sang Daois, vitalitas Kaisar melonjak hingga ke langit dan menjadi hampir tak terbatas, menambah kondisi fisiknya. Memperbaiki. Hukum dasar akhirnya terhubung kembali untuk menyegel tubuhnya. Mereka menjadi lebih tebal dan warnanya semerah darah. Bantuan Daois pada momen penting ini memungkinkan Kaisar mengalahkan cobaan berat ini dan memenuhi persyaratan fisik. Tubuh Sang Daois perlahan menjadi halus saat keduanya menjadi satu. Itu menantang surga. Semua orang menjadi ternganga melihat pemandangan yang luar biasa ini. Aku tidak tahu kamu bisa melakukan hal seperti ini. Seorang abadi tidak pernah membayangkan tentang penggabungan dengan seluruh sumber Dao sebelumnya, tidak ada seorang pun di masa lalu yang cukup gila untuk bereksperimen dengan hal ini. Berdengung, Kaisar semakin banyak mengambil sumber Dao. Klan tersebut mulai memiliki lapisan berkilau dan seperti es. Lapisan ini berasal dari Kaisar dan menyebar dengan kecepatan yang gila-gilaan, tidak butuh waktu lama sebelum seluruh sistem tercakup. Lapisan cahaya yang menyumbat ini memberi kesan bahwa Kaisar menjadi satu dengan sistem. Rune yang mengalir kemudian muncul di lapisan mengkilap dan mulai bergerak seperti tentakel, menembus setiap inci tanah. Selain itu, semua makhluk hidup dalam sistem diselimuti cahaya serupa, hampir seperti jubah tipis. Mereka merasakan kedekatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan sistem mereka seolah-olah mereka adalah entitas yang sama sekarang. Mereka bisa merasakan kekuatan tanah Dao mereka dan kekuatan agung yang menjulang di bawah. Mereka mengira bahwa mereka juga bergabung dengan Kaisar untuk menyatu dengan sumber Dao sehingga mereka memulai dasar-dasar sistem mereka. Para anggota ini rela menawarkan segalanya, termasuk nyawa mereka. Percikan air pasang terjadi saat pemandangan megah lainnya muncul di hadapan para penonton. Vitalitas para anggota ini menuju sumber Dao yang berkilau karena mereka bersedia menjadi satu dengan Kaisar dan sistem mereka. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Gelombang vitalitas tampak seperti beberapa tsunami yang menuju ke lokasi yang sama, Kaisar. Dengan bantuan vitalitas dan kekuatan Grand Dao mereka, kecepatan proses fusi meningkat. Dia dengan gila-gilaan menyerap berbagai kekuatan sumber Dao seperti ikan paus yang mengambil udara. Ini adalah pertama kalinya penonton melihat sesuatu yang luar biasa. Pertama, kesatuan anggota sistem ini tetapi yang lebih menakjubkan adalah metode yang menantang surga. Hanya sedikit orang yang mampu membayangkan proses cerdik seperti itu. Bukan hanya sumber Dao, mereka juga ingin menyatu dengan semua yang ada di sistem. Salah satu misteri yang terungkap dalam keadaan yang terjadi. Saya setuju, fusi ini akan mencakup seluruh sistem setelah selesai. Yang abadi tergerak. Bayangkan saja, kekuatan seperti apa yang akan muncul setelah menggabungkan segala kemungkinan dalam keseluruhan sistem. Orang-orang bergidik setelah ini. Mungkin itu akan menjadi kekuatan yang sebanding dengan nenek moyang. Ledakan. Proses yang ditunggu-tunggu akhirnya selesai. Kaisar telah sepenuhnya mengambil alih sumber Dao. Wujudnya yang perkasa saat ini membuat bintang-bintang tampak seperti setitik debu. Ia menjadi seorang nenek moyang. Sangat kuat. Semua orang tersentak setelah merasakan aura nenek moyangnya memenuhi seluruh silsilah keluarga. Hahaha, puncak Kaisar disela oleh gelak tawa yang mengejek. Taoisme halus yang seharusnya menyatu dengan Kaisar tiba-tiba muncul lagi dan mengambil alih kendali Kaisar atas sistemmu.
Sebuah tombak menusuk ke bawah dari atas kepala kaisar hingga menembus tubuhnya sebelum ditancapkan ke tanah. Tidak, kaisar berteriak tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali, tidak bisa bergerak sama sekali oleh tombak. Apa? Para penonton tercengang dengan perkembangan ini. Berdengung, sumber dao yang berkilau tiba-tiba memenuhi segalanya dari sistem, semua energi duniawi. Ah, anggotamu dirampok darah, umur, dan energi aslinya. Esensi-esensi ini terbang keluar, mengakibatkan semuanya meledak berkeping-keping. Adegan kejam itu terjadi dalam sekejap mata. Miliaran dan miliaran murid langsung kehilangan nyawa mereka. Esensi yang dicuri memasuki garis cemerlang tempat sang Daois berdiri. Tidak, kaisar berteriak lagi setelah melihat kematian anggota sistemnya. Sayangnya, yang bisa dia lakukan hanyalah menonton. Penderitaan yang tidak merusak pikiran. Kamu pikir aku ingin memasukkannya? Ini hanya waktunya, bagi saya untuk merayakannya. Sang Taoisme jahat, berdengung. Dia kemudian menyatu dengan tubuh kaisar lagi. Ah, tangisan sang kaisar menggema ke seluruh dunia, tak berdaya menghadapi penyusup. Mereka telah menyelesaikan fusi sebelumnya tetapi kaisar bertanggung jawab atas proses ini. Namun, penganut Taoisme telah berhasil mengambil kendali dan mengambil semua kekuatan ini untuk miliknya sendiri. Burung murai membuat sarang, dan perkutut tinggal di dalamnya. Penonton memahami situasi yang jelas. Sebenarnya sang Daois memberikan teknik fusi ini kepadamu. Dia memiliki kendali penuh atas hal itu sekarang dan kaisar tidak dapat menolaknya sama sekali. Dia menjadi tubuh utama sementara orang lain menjadi nutrisinya. Siapakah pecatur sebenarnya sekarang? Lucidity King tersenyum sambil melihat dari kejauhan. Dia meletakkan papan ini sebagai jebakan bagimu, ingin menggunakan Daois untuk menghancurkan sistem ini. Tentu saja, sang Daois juga membutuhkan kekuatan tanpa akhir ini, jadi keduanya sangat senang untuk berkonspirasi bersama. Anda ingin bekerja sama dengan Daois untuk melawan Li Qiye. Siapa sangka mereka hanya pion di papan catur Lucidity King. Mereka tidak hanya kehilangan klannya tetapi juga seluruh sistemnya. Mereka adalah mangsa orang lain sejak awal rencana licik ini. Sistemmu telah berubah menjadi abu, tidak hanya klan tetapi juga seluruh sistem. Tidak ada satu pun yang hidup dapat ditemukan di tanah luasmu, hanya potongan daging jiwa dan anggota tubuh yang terfragmentasi, benar-benar pemandangan mengerikan dari neraka. Para penonton tentu saja ketakutan. Orang-orang mulai muntah. Ini tidak terbatas pada murid-murid muda saja. Bahkan para ahli dari generasi atau nenek-nenek moyang sebelumnya pun ikut muntah. Perkembangan ini terlalu kejam, mendengarnya saja sudah cukup menakutkan, apalagi menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Perang tidak pernah berhenti antar petani dalam sejarah. Banyak peninggalan yang dihancurkan di setiap generasi dan bahkan sistem. Namun, kekuatan utama sistem tersebut dikalahkan atau sumber daunnya dihancurkan. Peristiwa ini akan menyebabkan kemunduran sistem itu sendiri. Hal ini tidak terjadi di sini. Miliaran murid langsung kehilangan nyawa dan segala sesuatu dari sistem yang dicuri. Mayat menumpuk seperti gunung dan lautan darah memenuhi langit. Jenis kehancuran ini cukup langka dan mempunyai nilai kejutan yang cukup untuk mendapat tempat khusus dalam catatan sejarah. Banyak yang mengira jika Verces menghancurkanmu, dia hanya akan menjatuhkan klan terkemuka atau melumpuhkan sumber dao. Sekte dan kerajaan yang tersisa dalam sistem akan terhindar. Kelangsungan hidup mereka di masa depan bergantung pada mereka. Tapi sekarang, Solar Daois telah menghancurkan sistemmu secara keseluruhan setelah memperkuat kekuatan hidup penghuninya. Tak seorang pun di antara penonton mengharapkan perkembangan ini, begitu juga dengan klanmu. Orang-orang terus mengintai isi perutnya. Bahkan ada yang terjatuh ke tanah dalam posisi janin, pucat pasi, bersimbah keringat dingin, dan rambut berdiri tegak. Ah! Kaisar mengeluarkan teriakan terakhirnya dengan mata terbuka lebar. Isinya kebencian dan keengganan yang mendalam. Dia dan yang lainnya tidak menyangka akan dikhianati seperti ini oleh sang Daois. Satu langkah salah dan seluruh sistem hilang. Keputusan mereka membawa malapetaka bagi semua orang. Dia memercayai sang Daois karena sang Daois menyelamatkan nyawanya selama pertempuran sebelumnya. Selain itu, Li Qiye telah membunuh Lu Weijun, sehingga klan tersebut mengira bahwa mereka memiliki musuh yang sama di dalam diri Li Qiye dan mereka akan bekerja sama untuk menjatuhkannya. Mereka tidak tahu bahwa dia telah merencanakan kejahatan terhadap
Mereka sejak awal menyelamatkan nyawanya dan metode fusi adalah bagian dari umpannya. Ditambah lagi, dia membutuhkan kaisar hidup-hidup agar lelaki itu bisa menyatu dengan sumber Daomu. Kaisar dimanfaatkan dari awal hingga akhir. Gemuruh, keputusasaan, kebencian, dan penyesalan sang kaisar tidak dapat mengubah apapun. Wujudnya yang besar akhirnya hancur dan berhamburan bersama angin. Solar Daoist telah berhasil menyerap sumber Daomu. Penonton menjadi membeku dan terjebak seolah terjebak di celah-celahnya. Seseorang mungkin bisa selamat dari tindakan dewa, tapi tidak ada yang bisa selamat dari bencana yang ditimbulkannya sendiri, gumam seorang abadi yang tua. Ini tidak akan terjadi jika Mu tidak bergantung pada Daoist untuk membunuh Verces. Mereka bersekongkol melawan orang lain hanya untuk menjadi korban juga. Berdengung, kekuatan seluruh sistem telah disempurnakan oleh Daoist. Retakan. Tanah luas dari sistem itu retak di mana-mana. Gunung-gunung dan sungai-sungai yang indah serta pepohonan kehilangan kekuatannya. Puncaknya runtuh dan danau-danau besar mengering. Sistem tanpa sumber Dao akan menurun dengan cepat dan menyebabkan kehancuran total. Seluruh sistem sudah selesai, bukan hanya klanmu. Hanya ada dua raksasa mulai sekarang. Salah satu leluhur menghela nafas kecewa. Enak sekali. Sang Taoisme mengingat tombaknya dan memukul tepinya, menikmati rasanya. Penampilannya berubah, tidak lagi tampak seperti makhluk abadi yang melampaui batas. Rambutnya berubah menjadi merah cerah hampir seperti helaian darah yang beterbangan tertiup angin. Hukum Dao terbentang di belakangnya hampir seperti ekor besar. Ini adalah hasil dari penyerapan sumber Dao darimu. Dia masih belum sepenuhnya menyempurnakan kekuatan sehingga hukum nenek moyang masih menolaknya sampai batas tertentu. Aura pembunuh dirinya, itu cukup tebal untuk berubah menjadi lingkaran cahaya berdarah. Orang masih bisa mencium bau busuk meski berada jauh. Penampilannya saat ini dan perbuatannya menghancurkan citra dan reputasinya. Kerumunan memperkirakan sebagai setan mengerikan dengan tangan berlumuran darah. Itu sebabnya mereka bergidik saat merawat. Rasa hormat bukan lagi rasa takut, hanya rasa takut. Mereka menganggap Verces jauh lebih manis jika dibandingkan. Meskipun dia sombong dan kejam, dia melakukan segalanya secara terbuka dan memiliki kehadiran yang menakjubkan. Taoisme yang mereka hormati sebelumnya telah membuktikan dirinya sebagai iblis tanpa ampun dari kegelapan yang tidak memiliki belas kasihan terhadap kehidupan manusia. Membawa pulang serigala, tidak ada makan siang gratis di dunia ini, memberi makan setan tanpa menyadari faktanya. Bodoh sekali. Li Qiye menyaksikan semuanya dan berkomentar dengan malu-malu. Sebelumnya, semua orang berasumsi bahwa dialah yang akan menjadi penghancurmu, bukan sekutu dan dermawan mereka. Korban-korban ini mungkin mati karena marah, terutama Kaisar Pedang Murni. Mereka melakukan hal ini karena mempercayai orang yang salah. Tapi secara keseluruhan, bahkan tanpa Verces, Sang Daoist mungkin akan menemukan cara lain untuk melahapmu. Dia membutuhkan sumber daya untuk menumbuhkan lebih kuat dan sekte sepertimu adalah hidangan yang sempurna. Sorotan kembali ke Li Qiye. Semua orang berharap Li Qiye akan membunuh Solar Daoist. Beberapa waktu lalu, mereka ingin Sang Daoist menang sehingga harapan bisa kembali ke Imperial Lineage. Namun kini, baik tua maupun muda ingin melihat kematian Daoist ini. Tindakannya telah memicu kemarahan banyak orang dan hanya bisa diartikan sebagai tindakan jahat. Hanya makhluk bejat yang akan melakukan hal seperti ini. Status dan reputasinya sebagai yang abadi telah hancur. Namun yang paling penting, Sang Daoist baru saja menerima peningkatan. Kekuatan yang besar. Orang itu sudah tidak terpecahkan, siapa yang bisa menghentikan sekarang setelah dia menguasai sistemmu? Orang ini mungkin bisa mengendalikan teror di silsilah abadi sekarang. Jika penganut Taoisme mempunyai keberanian untuk memperluas satu sistem, dia mungkin akan kembali lagi ke sistem lain. Seluruh silsilah kekaisaran mungkin akan jatuh ke tangan monster ini. Karena itulah Verces menjadi benteng harapan terakhir. Dia adalah satu-satunya yang bisa membunuh Solar Daoist sekarang. Tolong, hancurkan monster ini demi Imperial. Seseorang menyatukan kedua telapak tangan dan berdoa dengan tenang. Faktanya, sebagian besar massa pun melakukan hal serupa. Mereka hanya tidak berani mengutarakan pendapat tersebut secara lahiriah karena takut. Li Qiye tercipta keren dengan kedua tangan di belakang punggung, tidak ada yang bisa membaca pikiran. Li bangsawan muda, kuharap aku tidak melampaui batas dengan menghancurkanmu sebagai penggantimu.
Apakah Anda puas dengan hasilnya? Sang Taoisme menangkupkan ke arah Li Qiye dan berbicara dengan rendah hati. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan seperti sebelumnya ketika dia mencoba menjilat. Masa tidak menyukai perkembangan ini karena gencatan senjata sebenarnya bisa dilakukan sekarang. Bagaimanapun juga, sang penganut Taoisme menjadi jauh lebih kuat setelah mengaktifkan sistemmu. Yang paling sengit mungkin tidak akan melawannya karena mereka berdua tidak memiliki perseteruan besar. Saya tidak membutuhkan siapapun untuk membantu saya menyelesaikan bisnis saya. Li Qiye mendengus. Saya dengan rendah hati meminta maaf karena melakukan kesalahan ini. Saya tidak memicu dengan matang dan bertindak gegabah, mohon berbaik hati dan maafkan saya. Sang Taoisme membungkuk dan tersenyum. Jadi kamu tidak ingin membalas dendam pada keturunanmu. Li Qiye menjadi geli dengan tindakan ini. Tentu saja tidak, saya tidak berani. Sang Taoisme dengan cepat menjawab, dia pantas mati karena menjadi orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Serangga seperti dia berani berjingkrak di depanmu, bangsawan muda. Aku sendiri yang akan membunuh dan memberikan kepadamu. Semua orang dapat melihat bahwa sang penganut Taoisme sangat takut pada Li Qiye, karena sikapnya saat ini. Seperti kata pepatah, seseorang tidak bisa menamparkan wajah tersenyum, tidak mengherankan jika Verces mengampuni sang Daois saat ini. Jika yang terakhir melarikan diri dari tempat ini hidup-hidup, ia akan menjadi bencana di masa depan. Para penonton bergidik memikirkan hal ini dengan matang. Benarkah? Li Qiye menggambar, masih mustahil untuk membaca. Bangsawan muda, jika tidak ada hal lain, mohon izin. Sang Tao dengan penuh hormat mengatakan, jika Anda membutuhkan saya di masa depan, ucapkan saja kata-kata itu dan saya akan melompat ke dalam air mendidih dan menawarkan bantuan penuh saya. Kerumunan menjadi semakin putus asa seiring berlanjutnya percakapan ini. Sang Tao mengambil satu langkah lebih jauh, sepertinya ingin bekerja di bawah bimbingan Li Qiye. Siapa di dunia ini yang tidak menginginkan kekal di bawah mereka? Apakah penting apakah dia jahat atau tidak? Mereka mulai bertanya-tanya apakah mereka akan menolak saat berada di posisi Li Qiye. Jika digabungkan akan sangat menakutkan, tidak ada sistem lain yang mampu melawan tirani mereka. Jangan pergi secepat ini. Li Qiye tertawa kecil dan menunjuk ke arah pria itu. Kamu punya lebih banyak kata bijak untuk mengajariku. Sang Taoisme mengambil peran inferioritas. Penonton merasa terkejut bahwa dia mempertahankan tindakan sederhana ini meskipun mendapatkan peningkatan kekuatan yang sangat besar sebelumnya. Faktanya, mereka seharusnya terkesan dengan kecerdasan sang Daois. Dia hanya melawan Li Qiye untuk memancingmu agar menggunakan teknik fusinya. Sekarang setelah tujuannya tercapai, dia tidak perlu lagi melawan Li Qiye lagi. Ditambah lagi, dia bisa melihat bahwa Li Qiye tidak dapat diduga dari dua pertukaran sebelumnya, tidak mampu membaca kekuatan sebenarnya dari pria itu. Tidak ada kata-kata bijak di sini. Namun, lakukanlah. Li Qiye berkata sambil bersantai dengan percaya diri. Ekspresi sang Daois jelas berubah tetapi dia segera tersenyum kembali, kamu bercanda, bangsawan muda. Anda adalah surga favorit, yang tertinggi yang tak tersentuh di generasi ini. Orang lemah seperti saya tidak berani-berani tidak menghormati Anda. Mohon maafkan saya. Sang Taoisme tidak percaya diri saat ini karena dia belum sepenuhnya memahami sistemnya. Dia perlu melakukan itu agar dapat sepenuhnya kembali ke jati dirinya yang asli. Sanjungan tidak ada gunanya. Li Qiye menggelengkan kepalanya, saya telah memutuskan untuk membunuh jadi tidak peduli berapa banyak Anda yang memohon. Buat perubahan Anda. Ya, beberapa penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Mereka menjadi lega karena gencatan senjata tidak akan terjadi. Verces bertekad untuk membunuh sang Daois. Yang paling ganas adalah laki-laki di antara laki-laki, begitulah seharusnya. Salah satu leluhur mengacungkan jempol. Dia selalu mendominasi, tidak ada yang bisa menandinginya dalam hal gaya. Pria lain tersenyum berseri-seri. Banyak yang berpikir sebagai penyelamat saat ini karena keputusannya. Sang Taoisme mundur satu langkah dan tersenyum kecut, bangsawan muda, tidak ada permusuhan di antara kita, jadi mengapa kita harus bertarung? Jika Anda marah atas campur tangan saya tadi, saya akan meminta maaf dan menyiapkan hadiah sampai Anda puas. Sang Tao ingin pergi sesegera mungkin karena dia tidak percaya diri untuk menang. Menyempurnakan sepenuhnya kekuatan sumber Dao akan membuatnya tumbuh lebih kuat.
Belum terlambat untuk menemukan metode untuk membunuh orang ini. Lupakan tentang melarikan diri. Li Qiye tersenyum, klanmu mengundang seekor serigala ke rumah mereka sendiri, sebuah upaya bunuh diri, jadi saya tidak peduli tentang itu. Aku tidak membunuhmu untuk menjadi penyelamat atau apapun, tetapi di mataku, kamu pantas mati, jadi aku ingin membunuhmu sekarang juga, tidak perlu alasan lain. Keren abis. Siapa yang bisa menghentikan pembunuhan paling sengit ketika dia ingin melakukannya? Penonton sedang merayakannya setelah mendengar kata-kata menyenangkan dari Verces. Batu besar yang menekan punggung semua orang tidak ada lagi setelah pernyataan terang-terangan untuk membunuh dari Verces. Dia adalah ahli nomor 1 di dunia kita, begitu lugas dan jujur dalam kemampuan dan kepribadiannya. Dia sangat tiada taranya. Orang-orang tidak pelit memuji Li Qiye. Saya pikir Verces adalah judul yang terdengar jauh lebih baik daripada pakar nomor 1. Pakar lain setuju. Semua orang takut Verces bekerja sama dengan Daois. Yang terakhir ini telah mengintimidasi semua orang setelah mengaktifkan sistemmu. Keduanya bersama-sama akan membawa bencana bagi seluruh Imperial. Sang Tao sendiri sudah cukup merepotkan bahkan jika Verces menahan diri untuk tidak meningkatkan sistem. Tidak ada orang lain yang bisa berhenti melakukan hal itu. Dia dapat memilih sistem makanannya sendiri karena sistem tersebut tidak berdaya untuk menghentikannya. Bayangkan saja masa depan yang buruk itu, Imperial akan jatuh ke dalam kutukan. Untungnya, Verces tidak hanya menolak bekerja sama dengan Sang Daois, dia bahkan ingin membunuh orang itu. Ini merupakan perkembangan terbaik bagi seluruh dunia dan patut dirayakan. Verces tampak seperti penyelamat saat ini. Hanya eksistensi tertinggi seperti dia yang mampu membunuh iblis seperti Daois. Pernyataan sebelumnya terdengar acuh tak acuh tetapi bahkan orang bodoh pun tahu bahwa tidak ada pengungkapan kembali. Sang Tao menyadari bahwa Verces tidak akan membiarkan sikapnya terlepas. Pria itu hanya ingin membunuhnya. Itu bukan masalah wajah atau apapun. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Li bangsawan muda, termometer Anda jelas tidak ada duanya. Tetapi saya, Solar Daois, juga tidak mudah diintimidasi. Saya telah menerapkan sistemmu dan kekuatan saya jauh melebihi masa lalu." Aku tahu, Li Qiye menyela pria itu, ini hanya satu sistem. Ditambah lagi, kamu baru mencernanya dan belum mencernanya sepenuhnya, tidak mampu mengambil kekuasaan sebagai milikmu. Meski begitu, kekuatanku telah meningkat ke level berikutnya. Suara Daois itu menjadi serius. Nada suaranya memilih karena dia bukan seorang yang berenang. Sikap kebobolannya tadi hanyalah rencana sementara. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri dan sistemmu. Menurutku, itu tidak seberapa, sama halnya dengan metode licikmu dalam menyerap kekuatan suatu sistem. Faktanya, jika nenek moyangmu ada di sini dan berani menentangku, aku akan tetap membunuh. Apakah kamu pikir kamu lebih kuat dari dia? Li Qiye berkata sambil menatap lurus ke arah Daois itu. Sang Taoisme merasakan tekanan. Ya, dia jauh lebih rendah dibandingkan dengan nenek moyang Mu Yun bahkan setelah menyerap sistem ini. Ingat, nenek moyang Mu Yun berada di tingkat keabadian, salah satu nenek moyang paling berprestasi di sana. Seorang yang abadi seperti dia tidak ada ikatannya. Paling ganas bahkan tidak peduli pada nenek moyangnya, apalagi yang abadi. Kau tahu, aku mulai semakin menyukai Verces, sombongnya yang sombong menjadi sangat disukai. Penonton lain memuji. Beberapa waktu yang lalu, orang-orang tidak akan menyukai komentarnya yang menghina nenek moyang Mu Yun. Sayangnya, saat mendengarkannya sangat menyenangkan. Sang Tao tidak berkata apa-apa saat orang banyak menunggu penjelasannya. Mereka bertanya-tanya bagaimana dia akan menghadapi Verces. Berdengung. Namun, dia mengharapkan ekspektasi penonton dengan tidak menggunakan teknik tertinggi untuk pertarungan sampai akhir. Ruang tiba-tiba berfluktuasi dan waktu mengalir dengan kacau, membuatnya menghilang dari udara tipis. Tidak bagus, dia kabur. Seorang yang abadi berteriak keheranan. Ini bermasalah. Sebagian besar menjadi ketakutan. Orang tidak akan bisa diperlihatkan dengan mudah setelah ini. Jika dia bisa menunggu cukup lama hingga Verces meninggalkan silsilah kekaisaran, dia akan bisa keluar lagi dan menimbulkan teror. Meletus. Struktur spasial di udara tiba-tiba berbalik dan berhenti, mengakibatkan riak besar. Ledakan. Sang Taoisme terpaksa keluar dari keterkejutannya. Jangan pergi secepat ini. Li Qiye muncul dan menerangi.
Mata Daois yang khawatir itu bersinar terang. Gemuruh lain terdengar saat dia menghilang sekali lagi. Meletus. Sayangnya, ruang angkasa kembali beriak dan Li Qiye memaksanya keluar dari persembunyiannya. Permainan kucing tikus ini berulang beberapa kali setelahnya. Bagus sekali. Yang paling ganas adalah yang terbaik. Penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak menyembunyikannya. Sang Taoisme terus-menerus dipaksa keluar dari lompatan spasialnya oleh Li Qiye dan tidak dapat melarikan diri. Teknik pelariannya sungguh mengesankan. Dia tidak hanya bergerak dalam satu batasan spasial tetapi melompat dari satu dimensi ke dimensi lain selain mengubah garis waktu temporal. Hanya makhluk setingkatnya yang mampu bergerak tanpa hambatan melalui dua kesamaan ini. Seharusnya tidak mungkin untuk menghentikan atau mengejar pria itu yang berhasil mencapai puncaknya. Sayangnya, dia berhadapan dengan Li Qiye yang merupakan penguasa tak terbantahkan dalam mengendalikan ruang dan waktu. Sang Tao hanya menunjukkan sedikit keahliannya di hadapan seorang ahli dengan memilih untuk melarikan diri dengan cara ini. Dia akhirnya menyerah dan memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang, tidak peduli garis waktu dan dimensi mana yang dia tuju karena Li Qiye selalu berada dan membuangnya kembali ke wilayah mereka saat ini. Yang paling ganas adalah yang terbaik. Penonton menyanyikan pujian yang tinggi untuknya. Faktanya, mereka terkejut melihat Sang Daois melarikan diri karena master seperti dia biasanya peduli pada wajah dan reputasi. Banyak yang lebih memilih mati dalam pertempuran daripada lari. Sebaliknya, Sang Daois memilih untuk melarikan diri tanpa berkata apa-apa. Gambaran agung dari yang abadi runtuh di hadapan orang banyak. Setidaknya aku memberi kesempatan untuk menyerang. Ya, berjuanglah untuk hidupmu. Li Qiye tersenyum dan berkata, sepertinya ini tidak akan berakhir sampai salah satu dari kita meninggal hari ini. Sang Tao berkata dengan dingin dengan tajam. Sebuah gunung tidak mungkin memiliki dua harimau. Salah satunya harus tumbang di masa depan, itu hanya masalah waktu. Mereka hanya mempercepatnya lebih cepat dari jadwal. Kamu salah, satu-satunya yang akan mati hanyalah kamu. Li Qiye berkata dengan tenang. Sang Taoisme menarik napas dalam-dalam sebagai tanggapan, jangan terlalu yakin, saya belum menunjukkan kekuatan dan kemampuan saya yang sebenarnya. Apakah aku tidak memberi kesempatan sekarang? Berusaha keras tenaga agar kamu bisa mati tanpa penyesalan. Li Qiye tidak peduli sama sekali. Ekspresi Sang Daois tampak sedingin es sambil menatap Li Qiye. Memperbaiki, dia memanggil tombak dan mengarahkannya ke Li Qiye, aku akan membunuhmu hari ini. Dia berbicara tanpa ampun dan percaya diri, menunjukkan tekadnya sekaligus membangun semangat. Secara keseluruhan, dia benar-benar takut pada Li Qiye tetapi tidak ada pilihan lain. Dia perlu membangun keberanian dan momentum untuk melakukan perlawanan yang baik. Ini adalah kekuatan tersembunyimu. Li Qiye melirik tombak itu dan tersenyum. Semua mata tertuju pada tombak yang digunakan Sang Daois untuk membunuh kaisar sejati pedang murni tadi. Saat kaisar terjepit oleh tombak ini, dia tidak bisa bergerak sama sekali dari memikirkannya. Hitam dari atas diketahui ke bawah dan terbuat dari bahan yang tidak, mungkin logam hitam atau hanya batu cetak yang dipol seluruhnya. Namun, tidak ada tanda-tanda pemolesan yang ditemukan. Ujungnya turun ke badan, lalu gagangnya tampak utuh. Dengan kata lain, mungkin ini adalah bentuknya sejak awal, bukan dibuat oleh manusia. Langit dan bumi adalah induknya dan memberinya kekuatan. Memang tidak terlihat kuat tetapi di tangan Sang Daois, ia memiliki ketajaman yang cukup untuk menembus langit dan bumi. Para dewa dan kaisar menjadi tidak berdaya setelah diserang. Pengamatan panjang terhadap tombak akan memicu ilusi. Penonton merasa seperti kegelapan dunia yang mampu menyedot jiwa mereka. Di dalam kekejian ini ada hantu dan setan yang dilahirkan. Jangan menatap terlalu lama, dia mempunyai kekuatan jahat. Seorang yang abadi memperhatikan sesuatu dan dengan keras memperingatkan orang lain. Orang-orang diurus dengan cepat mengalihkan pandangan mereka karena takut. Sementara itu, Sang Daois menggenggam tombaknya erat-erat dan mendapati dirinya menjadi lebih percaya diri. Tombak ini sangat kuat dan telah menembus senjata leluhur sebelumnya. Itu sebabnya Puresword True Emperor tidak bisa melakukan apapun sebelumnya. Tombak ini adalah artefak pamungkas dari tanah penebusan, yang mampu menghancurkan dunia dan membunuh para dewa dan kaisar seperti anjing. Sang Taoisme mengancam, dia membayar mahal untuk mendapatkannya tapi dia tidak keberatan sama sekali. Senjata yang lebih kuat dari tingkat
Leluhur sangatlah berharga. Di mata orang biasa, artefak milik nenek moyang tidak ada bandingannya, tapi tombaknya telah merosot sebelumnya. Sangat sedikit hal di dunia ini yang lebih kuat. Dari tanah penebusan ya, menarik sekali. Saya ingin tahu seberapa banyak sebenarnya Anda mengetahui tentang tombak ini. Li Qiye mendengus. Yang saya tahu hanyalah senjata itu lebih kuat dari senjata leluhur dan sebanding dengan artefak Paragon. Sang Taoisme menjawab dengan dingin. Lebih kuat dari senjata leluhur dan sebanding dengan artefak Paragon. Beberapa orang yang hadir merasa takjub. Senjata leluhur berada di puncak banyak sistem. Sedangkan artefak Paragon, benda-benda ini tidak dapat dicari karena nenek moyang jarang meninggalkannya. Penonton merasa terintimidasi ketika sang Daois mengungkapkan potensi tombaknya. Sepertinya kamu bahkan tidak tahu apa yang kamu pegang. Li Qiye memilih dan berkata, tetapi saya akan menjadi pria baik hari ini dan memberi tahu Anda lebih banyak tentang tombak. Namanya Terra Damnation, lahir di negeri gelap para iblis. Berasal dari kegelapan dan dipicu oleh energi mengerikan yang diberikan tanpa ampun, benar-benar senjata yang tidak menyenangkan. Bagaimana kamu tahu? Sang Taoisme mundur satu langkah, terkejut. Dia mendapatkan tombak dari tanah penebusan setelah membayar sejumlah besar uang. Dia sendiri tidak tahu asal-muasalnya, hanya saja itu adalah harta karun tertinggi, surga yang sangat menantang. Dia sangat menghargainya dan jarang menunjukkannya kepada orang lain. Dia tidak mengeluarkannya pertukaran sebelumnya sehingga dia dihancurkan oleh Li Qiye. Tentu saja, hal itu penting dalam upayanya menjatuhkan kaisar. Sekarang, dia memerlukan kekuatan lagi. Ini adalah kartu sebagaimana aslinya, bukan teknik pemutusan samsara. Tombak ini akan menjadi milikku, dan itu akan terbuang percuma sebagai milikmu. Li Qiye tersenyum. Di mimpimu, sang Taoisme merengut, telah disempurnakan untuk menjadi satu dengan Grand Dao tertinggi saya. Bagaimana kamu akan merebutnya? Kamu akan segera mengetahuinya. Baiklah, mari kita mulai. Saya kira betapa tajamnya itu. Li Qiye berkata dengan penuh percaya diri. Ledakan. Cahaya keemasan meletus dan berubah menjadi prajurit Buddha tertinggi, yang tampaknya terbuat dari emas. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Bentuk tertinggi ini membuat Li Qiye terlihat seperti penguasa dunia dengan alam semesta dalam genggamannya. Mata sang Daois pengintaian sinar berdarah yang dipenuhi kebencian dan niat membunuh setelah melihat ini. Ledakan. Dia mulai bersinar juga. Cahayanya ini menghancurkan citranya sebelumnya sebagai makhluk abadi yang melampaui batas. Beberapa waktu yang lalu, dia tampak seperti berada di ambang kenaikan. Sekarang, cahaya berdarah di sekelilingnya memiliki sinar seindah darah. Mereka bahkan mencium bau darah. Orang-orang merasa seolah-olah ada jutaan hantu pendendam yang merata, benar-benar sebuah pemandangan dari neraka. Akibatnya, langit menjadi merah. Cahayanya terus meningkat hingga ruang itu sendiri dicat merah. Aura pembunuh ini membuat bintang-bintang layu. Vitalitas dan energi mereka terkuras habis dengan cara yang mengerikan. Hukum yang berayun di belakangnya melonjak ke langit seperti air terjun surgawi, menciptakan sesuatu yang menyerupai ekor burung merak. Hukum-hukum ini milik nenek moyang dan awalnya memiliki aura lurus. Saat ini, mereka tampak seperti naga darah yang mengaum dari neraka dengan wajah ganas. Brengsek, kerumunan bergidik setelah melihat bentuk Daois ini. Dia tampak seperti Raja Iblis yang haus darah. Mati, dia meraung dan menyerang dengan Terra Damnation miliknya. Memperbaiki, tombak itu mengeluarkan himne metalik. Area di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi hitam. Seolah-olah telah tertutup dan terbuka. Terjadi bersamaan dengan banyaknya hantu dan setan. Jeritan menjulang tinggi, menimbulkan kekacauan. Gambaran ketakutan ini datang dan pergi dengan cepat. Kegelapan dan kejahatan di dalam terkondensasi menjadi satu titik, ujung tombak. Dorongan ini mencakup kekuatan kegelapan dan iblis. Kekuatannya dapat menembus jantung dan mengirim korbannya menuju kutukan abadi sebelum menghubungi fisik yang sebenarnya. Memperbaiki, tombak itu menyerang dengan ekstrim, mengubah Terra kembali menjadi dunia hantu. Tampilkan semuanya dan menghancurkan 3000 dunia. Baik dewa maupun kaisar akan berubah menjadi debu sebelum kekuasaan, dunia akan kembali ketiadaan, digantikan oleh alam hantu. Bahkan keberadaan terkuat pun akan menjadi tak berdaya di wilayah mengerikan ini seperti ikan di talenan.
Orang-orang merasakan sesuatu yang menusuk jantung mereka seolah-olah mereka adalah sasaran tombak. Ah! Bahkan ada yang terjatuh ke tanah dan tidak bisa bangkit kembali. Niat meneror dari senjata itu menyerang masa lalu, membuat mereka takut. Li Qiye tidak berusaha mengelak dan menyilangkan pergelangan tangan untuk menghentikan tusukannya. Percikan api berkobar di mana-mana, pemandangan yang 1000 kali lebih megah daripada kembang api di malam hari. Setiap percikan dapat dengan mudah menghancurkan sebuah bintang. Dampaknya mempunyai kekuatan yang menghancurkan dunia. Para penonton sekali lagi dikejutkan oleh pilihan Li Qiye. Semua orang dapat melihat bahwa tusukan ini berada pada tingkat yang sangat berbeda dibandingkan dengan tongkat sebelumnya dari Kaisar. Seseorang tidak boleh menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya. Faktanya, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat dihentikan. Memperbaiki. Namun, dia baru saja berhasil menghentikan dorongan tersebut. Ini gila, Verces jelas merupakan eksistensi nomor 1 di Imperial Lineage. Alur pemikiran ini menjadi konteks. Mereka menghela nafas lega sambil berharap kemenangan yang paling dahsyat karena kekalahan akan berakibat kehancuran bagi Imperial. Jangan mengucapkan selamat secepatnya. Mati. Sang Taoisme mencibir setelah dampak pertama. Berdengung. Cahaya hitam tombak itu semakin kuat. Sinar hitam ini tampak seperti jarum tajam yang mampu menembus kekacauan primordial. Ledakan. Disampaikan cahaya ini memiliki daya tembus yang luar biasa, membuat semuanya tampak lemah. Tombak itu menembus pertahanan Li Qiye dengan membelah menjadi sinar-sinar ini dan langsung mengarah ke dada. Kecepatan sinar ini telah melampaui ruang dan waktu. Sudah terlambat untuk melakukan penghindaran penuh, tetapi Li Qiye berhasil menggeser tubuhnya sedikit. Brengsek. Tumpah darah keluar, tombak berbentuk sinar hitam ini menembus bahunya. Waktu seolah membeku bagi para penonton yang tercengang. Tidak, mereka berteriak, sama sekali tidak ingin melihat perkembangan ini. Kotoran, apalagi para Eternals yang berpengalaman pun menjadi gugup dan berkeringat. Semua orang khawatir tentang kesejahteraan Li Qiye terlepas dari kesan mereka sebelumnya terhadapnya. Mereka tidak ingin Imperial berhenti di tangan Daois sehingga mereka menaruh harapan pada Verces. Berdengung, sinar kegelapan yang menakutkan menginfeksi luka yang terbuka, ingin menyebar ke seluruh tubuh dan mengambil alih. Itu berbahaya, kerumunan itu tersentak, lukanya saja sudah sangat parah tetapi konsekuensinya tidak terbayangkan dengan invasi kegelapan ini. Haha, tidak ada yang bisa selamat setelah terluka oleh tombak ini, mereka akan dilahap kegelapan. Sang Taoisme tertawa jahat dan menyombongkan diri, kau sendiri yang menyebabkan hal ini, mendekati kematian karena melawanku. Berdengung, kegelapan yang mengerikan terjadi, ingin memanaskan Li Qiye. Apa yang harus dia lakukan? Penonton merasa seperti semut yang terjebak di wajan panas, tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa ingin membantu tetapi mereka tidak cukup kuat bahkan untuk menyentuh Sang Daois. Sejumlah keunggulan tidak menjadi masalah di sini karena perbedaan kekuatan. Dia terlalu ceroboh dan seharusnya menggunakan senjata sejak awal. Banyak karakter lama mulai menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mengingatkan Verces pada awalnya. Semua orang tahu betapa kuatnya tubuhnya. Bahkan Kaisar sejati pedang murni dan kekuatan sistemnya tidak dapat melukai Verces. Sayangnya, tombak ini sepertinya efektif. Suara korosif terus berlanjut saat kegelapan menjalar di dalam diri Li Qiye. Terra Damnation ini adalah senjata yang sangat jahat. Luka apapun yang menyebabkannya sangat berbahaya, dia jatuh ke dalam perangkap itu. Kerumunan diliputi kecemasan, merasa hati mereka bergantung pada seutas benang. Haha, matilah sekarang, inilah nasib mereka yang berani menentangku. Sang Taoisme tertawa sambil menonton, berpikir bahwa kemenangan sudah dekat. Di matanya saat ini, Verces tidak berbeda dengan orang mati, tidak ada seorang pun yang mampu bertahan dari senjatanya. Silsilah kekaisaran akan menjadi miliknya setelah kematian Verces, tidak ada orang lain yang bisa menghentikan. Ayo, jangan kalah. Beberapa penonton mulai berteriak sementara yang lain berdoa dengan tenang. Keajaiban pasti akan terjadi, jangan goyah. Orang-orang melihat cahaya keemasannya memudar karena kegelapan yang menyerang. Kekuatan gelap ini sangat kuat, mampu menekan tubuh Li Qiye yang tidak bisa dihancurkan. Kebanyakan orang yang hadir biasanya tidak percaya pada keajaiban sekarang tetapi, mereka mengharapkan keajaiban sehingga Verces dapat menjanjikan keadaan.
Anehnya, korban dalam upaya ini mempunyai reaksi yang sangat kontras dibandingkan dengan penonton yang tegang. Li Qiye tampak acuh tak acuh meski kegelapan menyerangnya. Lumayan, itu memang memiliki rasa senjata yang ganas. Li Qiye sebenarnya tersenyum selama proses buruk dan tampak menikmati semuanya, memperlakukan kegelapan seperti makanan lezat. Penonton menjadi membeku setelah melihat kenikmatannya. Mereka menatap bahunya dan memastikan lukanya serta infeksi gelapnya, nampaknya bingung dengan semuanya. Sang Tao sendiri terkejut ketika perasaan hangat muncul. Orang-orang meminta keajaiban, jadi izinkan saya menunjukkannya kepada mereka. Li Qiye memutar. Ledakan. Cahaya yang menyilaukan muncul di sekeliling dan mencapai 9 atmosfer dan 10 bumi. Segala sesuatu yang lain tertutupi oleh cahaya yang luar biasa ini. Kegelapan tidak punya tempat untuk bersembunyi, bahkan di celah-celah yang dalam atau daerah terpencil sekalipun. Gemuruh. Istana takdir Li Qiye mulai terbang keluar, satu persatu. 1, 2, 3. Pada awalnya, tidak ada yang benar-benar peduli dengan angka tersebut karena mereka yakin dia akan mendapat angka 12. Mungkin kedua belasnya akan menyala juga. Itulah satu-satunya cara untuk menjelaskan kekuatan. Namun, seseorang langsung menyadari bahwa nomor tersebut aneh dan mulai menghitung. 13 istana. Orang ini berteriak setelah menceritakan beberapa kali hanya untuk memastikan. Sebenarnya ada 13 istana, kami tidak salah menghitung. Yang lain menimpali dengan keras. Bagaimana ini bisa terjadi? 13 istana, tidak mungkin. Orang-orang berpikir hal ini setelah menenangkan diri. Ini benar-benar keajaiban. Salah satu anggotanya keheranan. Sebuah keajaiban mengejutkan telah terjadi dengan munculnya 13 istana. Bahkan makhluk bersekongkol solar Daois pun menjadi ternganga. Apa yang terjadi? Sang Tao yakin dengan pengetahuannya yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Sayangnya, ini pertama kalinya dia melihat 13 istana. Pemandangan itu mengejutkannya dan membuatnya tersentak seolah-olah sedang melihat hantu. Siapapun yang memiliki akal sehat tahu bahwa 12 istana adalah batas dalam 3 dewa. Seorang yang terlibat hanya memiliki hingga 3 istana di tingkat dewa sejati. Setelah membuka yang ketiga, itu berarti mereka telah menjadi ascender level pertama. Selain itu, hanya kaisar sejati yang mampu membuka ke-12 istana tersebut. Ini tidak berarti bahwa kaisar dapat mengendalikan ke-12 istana dan kekuasaan mereka. Menggunakan air Dao sejati untuk menyalakannya adalah persyaratan bagi kaisar agar bisa efektif. Sedangkan bagi ascenders, setiap level berarti bisa membuka 1 istana. Ascender tingkat 9 akan memiliki 11 istana. Setelah membuka istana ke-12, seseorang akan menjadi abadi. Baik kaisar abadi maupun kaisar sejati hanya akan memiliki 12 istana terlepas dari pencapaian mereka di masa depan dalam Dao. Jadi, bahkan makhluk terkuat pun seharusnya hanya memiliki 12 istana, termasuk nenek moyang tingkat keabadian. Ini adalah pilihan konvensional. Namun, 13 istana Li Qiye melanggar aturan ini dan mengejutkan banyak orang. 13. Beberapa masih terjebak pada diri mereka sendiri. Ledakan. 13 istana terbentuk segalanya dengan Li Qiye sebagai pusat alam semesta dan asal mula Grand Dao. Semua harus bersujud di hadapannya. Sebuah ledakan membuat tombak itu lebih baik. Kegelapan yang menyerang luka bakar menjadi ketiadaan. Segalanya tampak tidak penting di hadapan 13 istana. Ya, kerumunan berteriak setelah melihat perkembangan ini. Ini keajaiban. Hanya Verces yang bisa menciptakan keajaiban seperti ini. Orang-orang mulai memuji Verces lagi. Keajaiban ini menanamkan harapan dan pancaran kembali ke silsilah kekaisaran. Salah satu yang abadi menjadi emosional dan berkata, tidak heran mengapa dia begitu tak terduga dan tak terkalahkan. Sebuah preseden baru terjadi di Three Immortals. Dia mungkin berada di level yang sama dengan 3 makhluk abadi dalam mitos dan di atas semua nenek moyang. Aneh sekali. Lucidity King dan Sun Lengying menjadi pucat. Bahkan dalam mimpi mereka pun mereka tidak mengharapkan hal seperti ini. Saya tidak pernah melakukan kesalahan sepanjang hidup saya sampai sekarang. Ini adalah kegagalan terbesar kami. Lucidity King berdiri di sana dengan membayangkan sambil melihat ke-13 istana. Saya bisa memulai sesuatu yang hebat lagi dengan papan yang diberikan kepada saya, tetapi saya merusaknya. Dia tidak lagi senang dengan rencana itu.
Memanfaatkan orang lain untuk menyatukan 9 rahasia dan menghancurkan sistemmu, ini adalah rencana yang patut dibanggakan. Lucidity King sangat senang dengan kelicikannya. Namun, rencana dan pencapaian ini tidak ada di hadapan 13 istana. Mengapa? Karena dia adalah orang pertama yang bertemu Li Qiye di Imperial Lineage dan cukup pintar untuk memperhatikan keanehannya. Namun, jika dia bertindak lebih bijaksana dan memilih berteman dengan Li Qiye daripada membuat rencana jahat, dia akan mendapatkan keuntungan seumur hidup. Seseorang dengan 13 istana bisa menyaingi nenek moyang manapun. Faktanya, dia akan dicatat dalam catatan sejarah karena berteman dengan keberadaan yang tiada taraf ini. Generasi mendatang akan memujinya sebagai orang bijak yang penuh kebijaksanaan, orang pertama yang mengenali kemampuan Verces. Sayangnya, dia melepaskan kesempatan ini. Prestasinya akan berhenti hanya menjadi Raja Lucidity, seorang abadi yang kuat dan cukup bodoh untuk menyerang Verces. Lucidity King memikirkan bagaimana dia menyia-nyiakan kartu pamungkas ini. Parahnya, dia, tanpa sadar merasa bangga telah melakukan kesalahan ini juga. Manusia melamar tetapi surga yang menentukan. Rencana seumur hidup, semuanya sia-sia. Dia akhirnya menghela nafas sedih. Li Qiye yang bersinar mengambil kendali atas berbagai alam dan menjadi teladan karena 13 istananya. Dibandingkan dengan para master lainnya, para Eternals dan master lainnya hanya bersifat sementara. Aku tidak menyia-nyiakan hidupku sama sekali, hanya bisa melihat 13 istana. Seorang komentator menghela nafas secara sentimental sambil melihat pemecah akal sehat. Melihat ini lebih mengerikan daripada melihat seseorang berubah menjadi nenek moyang. Bagaimanapun, satu akan muncul setiap generasi atau lebih, tetapi 13 istana tidak memiliki preseden. Yang abadi tidak layak menghadapi 13 istanaku, tetapi karena orang-orang meminta keajaiban, aku tidak bisa mengecewakan mereka, kan? Li Qiye memandang dunia sambil memutar. Sang Tao terjadi ke belakang setelah mendengar ini. Dia menaruh semua harapan pada Terra Damnation miliknya, mengandalkannya untuk membunuh Verces. Siapa sangka pria yang mampu menciptakan keajaiban yang begitu mengagumkan. Dia menjadi pucat pasi karena ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan nenek moyang paling cemerlang pun hanya memiliki 12 istana tetapi sekarang, dia hanya bertemu dengan satu-satunya orang yang memiliki istana itu. Yang terburuk, pria itu adalah musuhnya. Semua orang segera menyadari mengapa Verces begitu tak terduga. Prestasi ini saja sudah terlalu berat untuk diterima. Mati. Sang Taoisme tidak punya pilihan lain sehingga dia dengan marah meraung dan melepaskan dorongan lainnya. Memperbaiki. Kegelapan kembali menutupi matahari, ingin menyempurnakan segalanya dengan serangan yang pasti mematikan. Enyahlah. Raungan Li Qiye mengancam dunia. Penghuninya bergidik ngeri saat jiwa mereka meninggalkan tubuh. Mereka jatuh ke tanah, sepenuhnya ditekankan oleh keilahiannya. Ledakan. Li Qiye langsung meninju tombak itu, menghasilkan ledakan keras dan tombak itu terlempar keluar dari tangan sang Daois. Sang Taoisme terdorong ke belakang, tidak mampu mengendalikan energi yang berputar di dalamnya sehingga darah mengalir dari mulut. Bahkan seorang nenek moyang pun harus menyamarkan ekornya di hadapanku, apalagi kamu. Li Qiye tercipta dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Sangat kuat, Verces benar-benar tiada taranya, tidak hanya saat ini tapi sepanjang sejarah. Banyak ahli berlutut untuk menunjukkan rasa hormat. Datang, sang Taoisme berteriak dan tombak itu terbang kembali ke genggamannya. Lagi, dia melepaskan dorongan kuat lainnya. Gemuruh, langit di atas semerah darah. Dia telah menyalurkan seluruh vitalitasnya ke tombak. Dorongan itu disertai energi berdarah dengan gelombang yang merobek langit dan menghancurkan bintang-bintang tanpa ampun. Li Qiye tidak membalas dan membalas dengan pukulan lagi. Segala sesuatu yang lain tampak seperti semut di depan kepalan tangan. Ledakan, aliran darah dan kegelapan yang mengalir dari tombak itu langsung hancur. Tombak itu diusir lagi sementara sang Daois berubah menjadi kabut berdarah. Penonton menjadi, pukulan yang menghancurkan dunia ini terlalu berat untuk diterima. Seluruh silsilah kekaisaran mengalami gempa bumi besar. Memperbaiki, Li Qiye meraih tombaknya. Ia mulai bergetar maju mundur, ingin melepaskan diri dari cengkeramannya. Sang Tao memang telah menyempurnakan tombak ini dan menjadikannya makhluk hidup, cukup pintar untuk tidak mengizinkan pun menggunakannya selain nikel. Ini bukan masalah bagi Li Qiye.
Dia mulai menekan tombaknya dan tombak itu berhenti bergerak sama sekali. Dia telah menjatuhkan senjata yang lebih kuat sebelumnya, apalagi tombak ini. Tak terpecahkan sepanjang sejarah. Penonton mulai mengamankan. Nyanyian mereka terdengar di seluruh dunia. Pukulan-pukulan sebelumnya telah meyakinkan mereka akan supremasinya. Banyak guru yang bersujud di tanah sambil menangis. Siapa yang tahu apakah itu karena rasa terima kasihnya atas Li Qiye yang menyelamatkan dunia atau hanya karena mereka menyaksikan satu-satunya pengguna dengan 13 istana dalam sejarah. Secara keseluruhan, beberapa orang cukup terharu hingga air mata mengalir. Zas! Kabut berdarah mulai berkumpul lagi. Hei, dia masih hidup. Seorang ahli berteriak. Apa yang kamu khawatirkan? Yang paling ganas ada di sana. Itu bisa melakukan apapun yang dia mau dan tetap akan kalah. Seorang tuan yang lebih tua tetap tenang. Kehadiran Verces seolah menjadi pil penenang pikiran mereka, menghilangkan segala kegelisahan mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum kabut menyatu dan sang Daois muncul kembali. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Kekal ini cukup sulit untuk bertahan dalam dua contoh kehancuran total yang terpisah. Membunuhku tidak mengulanginya. Sang Taoisme melakukan tindakan keras meskipun dia merasa sangat takut. Sebenarnya sangat mudah tapi aku ingin kamu mati ditombak, ini adalah cara untuk menenangkan jiwa-jiwa yang tersesat. Li Qiye tersenyum, memperbaiki. Dengan itu, dia melemparkan tombaknya tepat ke dada sang Daois. Gemuruh, kehadiran kembali mengejutkan dunia. Semua orang yang melihat tombak itu meletus dengan kegelapan tak terbatas dan melesat ke depan. Namun, ia berhenti beberapa inci dari dada sang Daois dan mulai melawan Li Qiye. Hahaha, ini adalah harta karunku yang tertinggi, ia tidak akan hidup di ketinggian, jangan pernah menabung. Pendeta Tao yang menghela nafas lega setelah melihat ini. Tidak ada yang mustahil bagi saya. Li Qiye memutar, ledakan. 13 istana menuangkan gelombang cahaya dan langsung membubuhkan segelnya pada tombak. Itu menghapus segel yang ada terlebih dahulu sehingga tombak itu tidak lagi menjadi milik Daois. Apa? Sang Taoisme berteriak setelah merasakan segelnya terhapus dari tombaknya. Suara membaik. Tombak itu menembus dadanya pada detik berikutnya. Bersambung.